Saat ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang bauran pemasaran. Pertama-tama dulu kita harus mengenal yang namanya beberapa strategi sebelum melakukan bauran pemasaran. Pemasaran atau marketing mix yaitu perusahaan ketika ingin mengeluarkan sebuah produk baru, ketika bisa langsung begitu saja dilempar ke pasaran, diperlukan beberapa trik serta racikan khusus supaya produk yang dilepas bisa laris di pasaran. Dalam hal ini, pemasaran merupakan salah satu komponen penting. Strategi dalam melakukan proses pemasaran disebut sebagai bauran pemasaran atau marketing mix. Apa itu marketing mix? Berikut akan dijelaskan tentang apa itu bauran pemasaran atau yang dikenal dengan sebutan marketing mix selengkapnya. Nah, sebelum kita masuk dulu untuk bauran pemasaran atau marketing mix ini, pertama dulu kita harus mengenal beberapa pengertian daripada maksud dari strategi sebelum kita masuk ke dalam pemasaran. Suryana mengemukakan 5P. 5P itu yaitu 5 konsep melakukan strategi dalam pemasaran yang memiliki arti sama dengan strategi, yaitu pertama, strategi adalah perencanaan. Jelas, strategi adalah sebuah perencanaan di mana sebelum kita melakukan strategi atau melakukan suatu hal di lapangan dalam maksud dan tujuan untuk mencoba memperkenalkan produk kita. Sebelumnya kita harus merencanakan dulu. Maksud daripada perencanaan ini, di manakah kita akan mencoba mempromosikannya? Apakah di tempat tersebut nanti banyak orang yang mampu kita tarik minatnya, mampu kita alihkan perhatiannya untuk melihat barang yang akan kita promosikan. Itu salah satu strategi dalam perencanaan. Nah, keduanya lagi tempat. Tempat ini dalam arti apakah tempat itu memadai? Jangan kita jauh-jauh. Kita akan mencoba memperkenalkan sebuah produk kita di sebuah daerah, contohnya. Nah, sedangkan daerah tersebut merupakan daerah yang tingkat pemikirannya masih rendah, artinya mereka tidak percaya dengan orang luar yang masuk ke daerah mereka. Kita juga harus merencanakan hal itu, karena di situ kita akan melihat berbagai akibat-akibat yang bakalan terjadi. Apakah kita diterima? Mana tahu kita akan mencoba masuk saja, ternyata kita diusir, atau mereka bakalan melakukan hal-hal yang membuat kita merugi. Nah, salah satunya kita juga harus memperhatikan itu. Misalnya pola-pola perilaku bisnis yang telah dilakukan di masa lampau. Salah satunya seperti itu, mungkin pernah mereka melihat ada pembisnis sebelumnya ya melakukan kecurangan atau merugikan orang-orang yang berada di tempat tersebut. Jadi kita harus memperhatikan itu, yang dimana satu orang yang makan nangka, kita yang kena getahnya. Jadi kita harus berpikir dan harus was-was terhadap hal ini. Itu strategi perencanaan. Strategi adalah pola. Ya, pola ini di mana strategi yang belum terlaksana dan berorientasi ke masa depan atau immediate strategi dan disebut real Z strategi karena telah dilakukan oleh perusahaan. Mungkin
Mungkin kalau udah pola ini, hanya tinggal kita melakukan bagaimana cara memperkenalkan sebuah produk kita atau strategi yang kita lakukan pada produk-produk yang belum terlaksana dalam memasarkannya, bagaimana caranya ke depan. Selanjutnya, strategi adalah posisi. Menempatkan produk tertentu ke pasar tertentu yang dituju. Strategi ini cenderung melihat ke bawah, yaitu satu titik bidik di mana produk tertentu bertemu dengan pelanggan dan melihat keluar, yaitu meninjau berbagai aspek lingkungan eksternal. Nah, maksudnya posisi ini, strategi cenderung melihat ke bawah. Nah, maksudnya ketika pelanggan telah membeli sesuatu hal itu, mereka akan mencoba melihat berbagai aspek lingkungan eksternal ini dari luar. Apakah barang itu bisa diterima dan pendapat-pendapat atau kritikan setelah orang-orang itu melihat pemakai atau pembeli daripada sebuah produk kita itu mempunyai tanggapan positif maupun kritik atau saran yang dapat membuat sebuah perusahaan bisa maju. Salah satunya itu juga strategi posisi, kita harus meninjau hal-hal tersebut. Selanjutnya, strategi adalah perspektif. Dalam strategi ini lebih ke dalam perspektif, melihat ke dalam, yaitu ke organisasi tersebut. Nah, maksudnya melihat perspektif organisasi ini, bagaimana respect mereka, bagaimana tanggapan mereka terhadap barang yang kita produksi setelah sampai di tangan para pembeli atau pelanggan. Selanjutnya, terakhir, strategi adalah permainan. Nah, strategi adalah permainan. Kenapa bisa dikatakan sebuah permainan? Ketika kita melihat sebuah peluang, disitulah saatnya kita akan mencobanya, karena peluang sudah ada. Nah, permainan yang dimaksud bukan menyanyiakan waktu, tapi waktu yang kosong itu kita ambil sebagai pengisi strategi dalam memasarkan berbagai produk-produk yang telah kita produksi untuk dipasarkan ke khalayak umum. Itu maksudnya daripada. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengenali siapa pesaingnya, apa saran dan strategi mereka, apa kekuatan dan kelemahan mereka, dan bagaimana pola reaksi mereka dalam menghadapi persaingan. Sehingga dengan mengetahui semua itu, maka perusahaan akan mampu menerapkan strategi bagaimana yang akan diterapkan dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta kebutuhan pasar saat ini. Nah, itulah. Jadi ketika ada sebuah peluang, bukan hanya kita yang mampu memanfaatkannya peluang itu. Banyak pesaing-pesaing, banyak juga pengusaha-pengusaha yang ingin mendapatkan peluang tersebut. Nah, dari situ sebuah permainan dimulai. Artinya kita memantau, melihat apa yang menjadi kelemahan dari produk-produk yang lain daripada yang kita punya. Nah, maksud dari situ bukan kita menjatuhkan para pengusaha lain, tapi bagaimana kelemahan itu menjadi kelebihan dari produk yang kita ciptakan. Mungkin itu yang menjadi sebuah bisa dibilang itu sebuah bahan masukan yang lebih baik pada kita. Dengan adanya seperti itu, kita melihat kelemahan daripada sebuah perusahaan yang menciptakan produk pada saat kita bersaing. Kita mampu menciptakan kelemahan itu menjadi kelebihan yang kita punya. Kelebihan kita dari produk, mungkin dia lemah dari segi mutu. Nah, mutu dan kualitas. Mungkin kita kehebatannya segi mutu dan kualitas. Nah, di situ kita harus melihat. Bukan hanya di situ juga, kelemahan dalam pelayanan. Kita harus mengambil itu. Ya.
Pertama sekali dan paling utama sekali, ketika seorang pembeli atau pelanggan ingin melihat atau ingin bertanya sebelum membeli barang kita, bagaimana pelayanan kita? Apakah kita dengan menggunakan nada lembut, nada sebagai seorang uh, memberi, nada seorang yang arogan, atau nada membentak dengan suara-suara lantang? Nah, itu kembali sama diri kita. Nah, pada pemasaran ini kita harus mempunyai bibit bobot dan mampu berbicara baik adanya kepada seorang pelanggan ketika ia bertanya. Nah, itu salah satunya kelemahan sebenarnya. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang sekarang sudah maju, karena dia sudah maju, dia mencoba memasarkan uh, hasil inovasi ciptaan barunya. Dia sudah menganggap remeh para pelanggan yang lain, dengan salah satu contohnya dengan udah baiknya produk sebelumnya, dengan ini menyombongkan, yang mencoba ini sangat bagus dengan nada-nada yang agak keras. Nah, para pelanggan sebelumnya jenuh dan bosan karena tingkah orang tersebut. Belum sempat pun mereka mau membeli atau melihat, mereka udah pergi. Karena sifat, attitude, dan etika kita tidak sesuai. Karena kita juga manusia sosial. Nah, itu yang salah satu contoh yang diperlukan dalam strategi ketika sudah di lapangan. Pengertian bauran pemasaran atau marketing. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan salah satu istilah yang digunakan dalam dunia bisnis. Secara harfiah, marketing mix ini merujuk pada seorang eksekutif bisnis yang bertugas sebagai peracik bahan-bahan, dalam hal ini yang berhubungan dengan pemasaran bisnis. Marketing mix juga dapat diartikan sebagai strategi kombinasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bidang pemasaran. Diketahui hampir semua perusahaan menggunakan strategi ini guna mencapai tujuan pemasaran. Apalagi strategi ini sangat berguna untuk menghadapi situasi saat ini di mata persaingan semakin ketat. Nah, tadi dikatakan secara harfiah, seseorang yang bagian eksekutif ataupun yang mengambil keputusan, dia yang mengeksekusi tindakan-tindakan yang bakalan ia lakukan dalam sebuah pemasaran produk, yang bertugas sebagai peracik bahan-bahan. Nah, maksudnya di sini kita harus bisa mengambil sebuah keputusan sebelum kita membesarkan bahan produk apa yang akan kita pasarkan. Ya, bahan produk apa yang akan kita pasarkan dan apa manfaatnya. Mungkin seperti itu daripada pengambilan eksekutif bisnis yang bertugas sebagai peracik bahan-bahan. Setelah matang, udah pas, maka kita harus yakin bahwasanya barang ini mampu membuat penghasilan laba kita naik. Nah, tanpa adanya kepercayaan diri dalam hal tersebut untuk memasarkan produk, maka yakinlah keberuntungan pun bakalan menghindar dan tak mau menghampiri kita. Itu bukan sebuah keberuntungan, tapi rezeki. Itu merupakan tanggapan saya di situ tentang pengambilan eksekutif ini, ya. Dan peracikan tersebut, dalam pembuatan bahan-bahan tersebut, harus melihat, menghadapi, dan mencoba membuat hasil bahan-bahan yang kita produk lebih baik, karena persaingan semakin ketat.
Semua orang sekarang mempunyai wawasan yang sangat baik, sangat bagus, dan inovasi-inovasi terbaru, apalagi sekarang dibantu dengan canggihan teknologi. Selanjutnya, konsep bauran pemasaran. Ya. Pertama, itu produk. Produk yang dimana di sini, yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dijual dalam bisnis atau perusahaan, baik itu barang maupun jasa yang memiliki nilai guna serta sedang dibutuhkan oleh konsumen. Kunci keberhasilan pemasaran produk adalah barang dan jasa tersebut harus menjawab kebutuhan konsumen. Tidak hanya itu saja sebetulnya. Suatu barang atau jasa dituntut harus memiliki nilai lebih dibanding produk lain. Hal itu supaya produk tersebut bisa menjadi pilihan konsumen. Apalagi saat ini persaingan sangat ketat, ada banyak sekali produk serupa dan sejenis yang sengaja dilempar ke pasar dalam waktu bersama. Nah, jelas yang lebih pertama, yang lebih utama dalam konsep bauran pemasaran ini, yaitu produk. Apa yang kita bahas? Apa yang akan kita promosikan di dalam? Apa yang harus kita buat strategi? Kalau produk tidak ada. Pertanyaannya sekarang, setelah produk ada, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menciptakan produk dan mempunyai inovasi, ide-ide kreatif bagaimana tentang produk yang akan kita ciptakan ini, yang telah kita buat ini mempunyai nilai guna. Jangan hanya membuat produk yang tidak bermanfaat. Orang-orang pun tak akan membeli hal tersebut. Nah, seberapa mahal barang, kalau ia mempunyai nilai guna, akan dibeli orang. Dan seberapa murah pun produk yang kita tawarkan kepada seseorang, tapi tidak mempunyai nilai guna atau tidak bermanfaat, percaya dan yakinlah, pelanggan gak mau membeli atau konsumen gak mau membeli karena ia tidak berguna. Serta produk yang akan kita pasarkan ini, kita harus melihat, meninjau, dan memastikan produk yang akan kita pasarkan ini nantinya sesuai dengan kebutuhan yang sedang dicari oleh masyarakat. Contohnya, apa bahan pokok utama dalam keluarga? Contohnya, pokok makanan. Nah, kita mencoba menjual beras. Nah, tapi itu bukan produk. Nah, kita beralih ke produk. Kita memproduksi sabun mandi. Sabun mandi dengan harga yang sangat terjangkau. Itu mampu menjawab kebutuhan konsumen karena itu merupakan kebutuhan setiap harinya. Bayangkan sekarang kita datang ke kampung-kampung, ya, kita menawarkan berbagai macam handuk yang sangat mahal. Apa salah satunya merek Gucci, paling mahal sekali, paling bisa dikatakan mahal. Adakah orang yang akan membeli jika Anda menjualnya di pedalaman atau daerah-daerah yang bisa dibilang daerah yang tingkat pendapatan ekonominya atau tingkat pendidikan pengetahuan seorang masyarakat masih minim? Pertanyaan, apakah produknya akan dijual itu laku? Tidak. Jawabannya tidak. Jadi kita harus melihat kebutuhan-kebutuhan konsumen di lapangan, di mana kita mau menuju untuk mempromosikan, menjual produk yang kita ciptakan. Kita juga harus melihat itu tempatnya di mana.
Selanjutnya, price atau harga. Jelas, harga. Itu tadi yang saya bilang tentang harga. Ya, apabila sebuah handuk merek Gucci yang mahal Anda jual di pemukiman-pemukiman yang masih dibilang tingkat pendapatan manusia atau tingkat potensi sumber daya manusianya masih kurang. Percayalah itu nggak bakal dibeli. Mungkin Anda bisa di-share. Nah, kita juga harus mempertimbangkan harga yang akan kita jual. Jadi, selain dari produk, harga ini juga menjadi penentu barang kita mau dibeli. Ya. Buat apa harga mahal? Sedangkan kita memasarkan pemasaran kita di suatu wilayah yang kurang, tingkat pendapatannya masih ke bawah. Itu mungkin dari segi harga. Mungkin dari lain sisi, makin bagus produk, makin juga harganya. Betul, itu memang betul. Tapi kita harus melihat tingkat perekonomian di mana kita harus menjual barang tersebut. Seandainya produk itu sangat baik adanya, mutu dan kualitas terjamin, harganya juga melambung tinggi, berarti kita juga menjualnya kepada orang-orang yang membutuhkannya lebih tepat sekali. Artinya orang yang taraf kehidupannya itu lebih tinggi. Itu maksudnya dari segi harga. Ya, kita juga harus melihat harga di lapangan, menyesuaikan harga. Itu. Selanjutnya place atau tempat. Nah, itu tadi yang saya bilang, saya sudah merangkum, tidak ulang lagi. Sebuah barang yang akan kita produk, kita harus melihat di mana tempat yang akan kita tuju untuk dipasarkan dengan harga yang kita sesuaikan dari tingkat pendapatan di mana kita mencoba memperkenalkan produk tersebut. Promosi. Ya, promosi ini merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan produk-produk yang terbaru yang kita buat. Sekarang dengan berbagai macam kecanggihan elektronik yang seiring perkembangan zaman sangat membaik dan mudah sekali. Bisa kita memasarkannya melalui media elektronik atau pengiklanan di media WhatsApp, Facebook, IG, atau berbagai media sosial lainnya kita promosikan. Nah, pertanyaannya sekarang, itu secara teknologi, pemasaran, promosi di lapangan bagaimana? Ya, kita sebagai orang yang mempunyai perusahaan, kita harus terjun ke lapangan sebelumnya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, dan apa keinginan mereka. Sebelumnya kita sudah tahu. Sekarang kita tinggal hanya mempromosikan bahwasanya peralatan ini mampu memenuhi kebutuhan saudara di rumah atau setiap para konsumen. Nah, itu dia. Menurut saya, itu salah satu promosi lebih tepat, efisien, dan orang-orang juga mudah menerima karena kita telah sebelumnya meninjau apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sana. Selanjutnya itu proses. Proses merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas, mulai dari prosedur, jadwal pekerjaan, aktivasi, mekanisme, serta
hal-hal rutin lainnya. Oh ya maaf, di sini hujan. Oke. Okay. Ya, setelah itu sementara konsumen sendiri merupakan pihak yang menerima produk baik barang maupun jasa yang dibuat oleh perusahaan. Dalam aspek proses ini akan terdapat aktivitas pelayanan serta proses transaksi. Perusahaan harus terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang memuaskan. Langsung saja ke nomor 6. Orang termasuk juga dalam konsep 7 pemasaran dalam people atau aspek orang. Yang dimaksud people di sini tentu bukan hanya orang, bukan hanya konsumen saja, namun seluruh sumber daya manusia yang terlibat termasuk pekerja, tim bisnis. Khusus untuk aspek ini sangat penting untuk diperhatikan. Ya, jelas sekali dalam pembuatan sebuah produk kita membutuhkan yang namanya tenaga sumber daya manusia, potensi-potensi seseorang yang kita pakai. Nah, buat apa kita memakai seseorang yang mempunyai potensi tinggi, sedangkan kita memberikan upah tidak sesuai dengan pekerjaan yang ia terima? Salah satunya seperti itu. Dan sebaliknya, buat apa kita menggaji seseorang dengan harga yang mahal, tapi kualitas sumber daya manusianya kurang atau potensi yang dimilikinya kurang? Kita harus menyeimbangkan hal tersebut. Itu salah satunya, dan memperhatikan semua karyawan-karyawan dalam menciptakan produk kita. Selanjutnya, physical evidence atau bukti fisik. Terakhir yang masuk dalam konsep 7 pemasaran adalah bukti fisik atau physical defense, yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis. Untuk bisnis skala besar sudah pasti semakin banyak membutuhkan perangkat. Selain itu, semakin kompleks pula fungsi serta penggunanya. Nah, maksudnya di sini physical defense itu, bukti fisik itu perangkat yang kita gunakan sebagai pendukung perjalanan. Contohnya, kita memasarkan produk-produk kita yang tidak bisa kita buat di motor. Terpaksa kita menyewa sebuah mobil atau memiliki semua mobil untuk kita angkut dan pasarkan. Nah, semakin besar sebuah perusahaan, perangkat yang dibutuhkan juga semakin banyak. Betul, peralatan baik dari mesin, baik dari tempat di mana kita harus membuat barang tersebut, itu harus besar juga karena kita perusahaannya besar. Kita harus melihat itu. Selain itu akan semakin kompleks pada fungsi serta penggunaannya. Nah, pada pengerjaan setelah kita menyiapkan perangkat tersebut, maka proses pengerjaan pembuatan produk lebih efisien, lebih mudah, dan dapat membuat waktu kita tidak terbuang-buang. Artinya kita telah mencapai waktu yang lebih cepat dari sebelumnya dengan berbagai peralatan yang sudah ada. Artinya lebih efisien, tepat, dan cepat. Baik, sekian dari dan terima kasih. Demikian presentasi saya tentang mengenai strategi bauran pemasaran. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang telah saya presentasikan mampu membuat minat kita dalam berusaha berinovasi dan mencoba menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Segala kelemahan, kekurangan, dan masukan diterima, dan apabila ada kata yang salah, kalimat yang kurang jelas, saya minta maaf.
Terima kasih. Ya, Howard.